Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang ingin menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja atau informasi jabatan pada jabatan pelaksana operator layanan operasional, mari belajar bersama saya. Ini landasan hukumnya, yaitu pertama adalah Undang-Undang 20 2023 tentang aparatur sipil negara, lalu PP 11 2017 tentang manajemen PNS, lalu PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, lalu Permenpan 1 tahun 2020 tentang pedoman Anjab dan ABK, lalu Perka BKN 9 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan penyusunan kebutuhan ASN. Nah, tahapan penyusunan kebutuhan ASN yaitu pertama menyusun analisis jabatan, yang kedua menyusun analisis beban kerja, lalu selanjutnya menyusun peta jabatan, lalu mengusul kebutuhan ASN, lalu menyampaikan usulan kebutuhan, dan menganalisis kebutuhan ASN yang dilakukan oleh verifikasi oleh BKN. Nah, hasil penyusunan kebutuhan ASN itu terdiri dari informasi jabatan, jumlah kebutuhan pegawai ASN, dan peta pada masing-masing unit organisasi. Nah, analisis jabatan itu apa ya? Artinya adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan. Nah, jenis jabatannya itu terdiri ada jabatan pimpinan tinggi, ada jabatan administrasi, dan jabatan fungsional. Jabatan pimpinan tinggi itu ada JPT Utama, JPT Madya, JPT Pratama. Lalu jabatan administrasi ada administrator, pengawas, pelaksana. Jabatan fungsional ada keahlian, ada keterampilan. Nah, informasi jabatan itu ada identitas jabatan, ikhtisar jabatan, kualifikasi jabatan, tugas pokok, hasil kerja, bahan kerja, perangkat kerja, tanggung jawab, wewenang, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, resiko bahaya, syarat jabatan, prestasi kerja, dan kelas jabatan. Nah, pemanfaatannya itu informasi jabatan adalah untuk pertama merencanakan pegawai, yaitu melakukan analisis kebutuhan pegawai. Yang kedua, untuk dilakukan rekrutmen atau seleksi calon ASN. Jadi harus tahu standar kualifikasi atau kriteria seleksi. Setelah itu untuk merencanakan karir atau pola pengembangan karir di instansi pemerintah. Setelah itu digunakan untuk mengangkat dalam jabatan. Nah, artinya digunakan untuk standar kompetensi kerja, ya, jabatan atau penilaian kompetensi. Selain itu untuk melakukan penilaian kinerja. Jadi ada kriteria kinerja dan standar kinerja, dan menjadi dasar remunerasi atau evaluasi jabatan atau bobot peringkat atau kelas jabatan, dan menjadi landasan untuk melakukan analisis kebutuhan diklat. Tahapan pelaksanaan analisis jabatan yaitu pertama persiapan, ya, yaitu merencanakan proses analisis jabatan, terus lalu membentuk tim, memberitahukan kepada unit organisasi yang akan menjadi sasaran. Jadi menyampaikan formulir analisis jabatan dan petunjuk pengisiannya. Selain itu ada pengumpulan data jabatan, yaitu mengisi daftar pertanyaan, wawancara, observasi, dan referensi. Lalu mengolah data jabatan, menyusun uraian jabatan, menyusun spesifikasi jabatan, menyusun peta jabatan. Nah, ada lagi verifikasi jabatan, ya. Jadi hasil pengelolaan data jabatan diperiksa kebenarannya melalui pengecekan ulang untuk mengetahui ada tidaknya hal yang perlu diperbaiki terhadap informasi jabatan. Informasi jabatan yaitu pertama adalah nama jabatan, yaitu ada jabatan struktural, jabatan pelaksana, jabatan fungsional. Apa aja kode jabatan? Yaitu mengacu pada sistem informasi ASN. Unit kerja menunjukkan kedudukan jabatan yang akan dianalisis. Ikhtisar jabatan merupakan ringkasan tugas yang dilakukan pemangku jabatan untuk mencerminkan pokok tugas jabatan. Nah,
Selanjutnya ada kualifikasi jabatan, yaitu terdiri dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Tugas pokoknya yaitu paparan atau uraian tugas, semua tugas yang harus dilakukan oleh pemangku jabatan. Nah, hasil kerjanya adalah suatu keluaran atau output dari pelaksanaan tugas jabatan yang diukur atau dihitung berdasarkan bukti fisik kegiatan. Nah, bahan kerjanya yaitu masukan atau proses yang diolah, yang diolah atau dianalisis untuk setiap uraian tugas. Nah, selanjutnya ada perangkat kerja, yaitu pedoman atau acuan yang digunakan untuk proses atau mengolah bahan kerja menjadi hasil kerja. Tanggung jawabnya itu tuntutan jabatan, ya, menyelesaikan pekerjaan sebaik mungkin, tepat waktu, dan memberikan manfaat. Wewenangnya adalah hak yang dimiliki oleh pemangku jabatan untuk mengambil sikap atau keputusan atau tindakan yang berkaitan dengan tugas jabatannya. Selanjutnya ada korelasi jabatan, yaitu hubungan kerja antara jabatan yang dianalisis dengan jabatan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas. Nah, kondisi lingkungan kerjanya meliputi aspek lokasi kerja, suhu, udara, luas ruangan, letak, penerangan, suara, dan lain-lain. Resiko bahayanya adalah potensi kejadian atau keadaan yang dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya ada syarat jabatan, yaitu minimal, ya, syarat minimal yang dipenuhi oleh pegawai untuk menduduki suatu jabatan. Misalnya ada keterampilannya apa, bakat kerjanya bagaimana, minat kerja dan upaya fisik serta fungsi pekerjanya apa. Lalu ada prestasi kerja, yaitu yang diharapkan SKP-nya itu nilai baik atau di atas ekspektasi. Kelas jabatannya itu artinya kedudukan, ya, atau kedudukan yang menunjukkan tingkat jabatan dalam susunan jabatan atau peringkat jabatan di instansi pemerintah. Ya, ini formulir informasi jabatan seperti ini, ya. Ada nama jabatan, kode jabatan, unit kerja, ikhtisar jabatan, kualifikasi pendidikan, ya, kualifikasi jabatan, tugas pokok, hasil kerja, bahan kerja, perangkat kerja, lalu ada tanggung jawab, wewenang, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, dan syarat jabatan. Selain itu ada prestasi kerja yang diharapkan, ya, dan kelas jabatannya berapa. Baik, kita langsung ke praktek, langsung menyusun informasi jabatan, yaitu nama jabatan operator layanan operasional, ya. Unit kerjanya misalnya di Kementerian Agama. Nah, jabatan pimpinan pertamanya misalnya di Direktorat atau Kanwil Kemenak Provinsi, ya. Nah, jabatan pengawasnya itu sebagian tata usaha. Nah, di pelaksana di sebelah sini operator, ya. Nah, ikhtisar jabatannya itu sesuai Kepmenpan 11/2024 itu melakukan kegiatan pengoperasionan layanan teknis. Syarat jabatannya SLTA sederajat. Nah, diklatnya mungkin minimal udah pernah mengikuti pelatihan dasar atau latsar. Nah, tugas pokoknya apa saja operator layanan operasional, yaitu pertama memastikan dan memeriksa peralatan atau perangkat berfungsi dengan baik, ya. Hasil kerjanya yaitu dokumen pemeriksaan atau peralatan atau perangkat layanan. Jumlah kerjanya, beban kerjanya 12 dokumen misalnya, ya. Waktu penyelesaiannya 10 jam dalam setahun. Nah, waktu efektif penyelesaian itu sudah rumus 1250 dan kebutuhan pegawai itu 0,10. Artinya 12 dokumen dalam 1 tahun dikali 10 jam lalu dibagi 1250, hasilnya adalah 0,10. Nah, ini uraian tugasnya, ya, memastikan dan memeriksa peralatan perangkat kerja, ya, mengoperasionalkan, melakukan pencatatan, menerima mengelola permintaan layanan, ya, menangani masalah teknis, berkoordinasi dengan rekan tim atau unit kerja, melaksanakan tugas lain, dan menyusun laporan. Nah, setelah sudah dihitung, ternyata jumlah pegawainya adalah 7 orang, ya, di sini di dalam suatu satker atau organisasinya. Nah, hasil kerjanya apa saja? Pertama, dokumen pemeriksaan peralatan
perangkat layanan, dokumen operasional pemeliharaan perangkat layanan, sampai laporan hasil pelaksanaan tugas. Apa saja bahan kerjanya? Ya, pasti data terkait identifikasi, klasifikasi, data terkait hasil telaah rencana operator layanan, dokumen terkait rekomendasi operator layanan ya. Nah, ini bahan kerjanya ya. Selanjutnya ada perangkat kerjanya. Nah, perangkat kerjanya itu menggunakan untuk memastikan memeriksa peralatan dengan baik. Apa saja perangkat kerjanya? Yaitu ada SOP atau standar operasional prosedur, lalu ada SOTK, struktur organisasi tata kerja, dan aplikasi pendukung terkait. Nah, tanggung jawabnya yaitu ketepatan dalam mengidentifikasi bahan rencana operator layanan sampai ketepatan dalam menyusun laporan hasil kerja. Wewenangnya yaitu menentukan metode dalam mengidentifikasi bahan rencana operasional layanan sampai menentukan metode dalam menyusun laporan ya, tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, korelasi jabatan yaitu mungkin di operator layanan operasional itu konsultasi atau arahan tugas ke jabatan pengawas ya, artinya kasubag atau kasih kepala seksi. Jabatan pelaksana lain misalnya jabatan penata layanan operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan pengelola umum layanan operasional itu jabatan pelaksana lain, pengelola umum layanan operasional. Nah, kondisi lingkungan kerjanya itu mungkin dalam atau di luar ruangan ya, suhu udara, keadaan ruangnya memadai, letaknya strategis, penerangannya cukup, suaranya itu tidak bising atau tenang ya, keadaan tempat kerjanya bersih. Risiko bahayanya tidak ada ya. Nah, selain itu syarat jabatannya misalnya bakat kerjanya seperti apa, temperamen kerja, minat kerja, upaya fisik itu apa, lalu syarat kondisi fisik harus seperti apa, fungsi pekerjaannya, hubungan dengan data atau orang seperti apa. Nah, ini prestasi kerja yang diharapkan itu minimal sesuai ekspektasi dan kelas jabatannya adalah 5. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata salah. Semoga bermanfaat dalam menyusun ANJAP dan ABK atau informasi jabatan pada jabatan pelaksana operator layanan operasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.